Kita bertemu lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda berjumpa dengan saya Pastor Igo Walerubun MSC dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 6 Oktober kita memperingati Santo Bruno, pengaku iman. Bruno lahir di kota Köln, Jerman pada tahun 1030. Sejak kecil ia bercita-cita menjadi imam. Oleh karena itu ia kemudian masuk seminari di Reims. Semasa sekolah ia benar-benar tekun belajar sehingga studinya dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan ditahbiskan menjadi imam. Pada usia 26 tahun ia ditugaskan kembali di seminari Reims sebagai pengajar gramatika dan teologi. Ia pandai mengajar, jujur, dan suka membantu mahasiswa-mahasiswanya yang mengalami kesulitan belajar. Cara hidupnya sendiri menarik minat banyak mahasiswa akan kehidupan sebagai imam. Pada umur 45 tahun, ia ditunjuk sebagai penasehat uskup Reims. Inilah saat awal ia mengalami suatu hal baru yang kemudian membawa dia ke dalam kehidupan sebagai pertapa. Sayangnya pada tahun itu juga uskup Reims meninggal dunia. Manases dengan segala caranya yang licik berhasil menjadi uskup pengganti. Ia menyogok. Bruno yang menjadi penasehat uskup dan dosen teologi merasa tidak puas dengan taktik licik dan curang dari Manases. Oleh karena itu, ia mengadakan perlawanan keras terhadap Manases. Kebetulan juga pada masa itu Bruno menjadi salah seorang pendukung Paus Gregorius ke-7 dalam usahanya membarui cara hidup para rohaniwan. Akibat dari perlawanan itu, ia dipecat Manases dari jabatan dan tugasnya sebagai pengajar teologi di seminari Reims. Akan tetapi, ia tidak putus asa dengan semua perlakuan Manases. Bersama dengan 6 orang temannya, ia menghadap uskup Grenoble untuk meminta ditunjukkan suatu pertapaan bagi mereka. Uskup itu yang sekarang dihormati sebagai Santo Hugo menunjukkan suatu tempat yang cocok bagi hidup bertapa di deretan gunung dekat Grenoble, Prancis. Tempat itu disebut La Grande Chartreuse yang kemudian dipakai sebagai nama bagi pertapaannya, yaitu Pertapaan Carthusian. Bruno dengan kawan-kawannya mendiami tempat itu pada tahun 1084. Sebagai tahap awal, mereka mendirikan sebuah gereja kecil dan beberapa pondok sederhana di sekelilingnya. Mulanya, setiap pondok ditempati oleh 2 orang, tetapi kemudian setiap pondok hanya untuk 1 orang. Dalam pondoknya masing-masing, mereka bertekun dalam doa dan meditasi. Mereka baru berkumpul bersama untuk berdoa pada pagi dan sore hari. Aturan hidup mereka tergolong keras. Mereka bertekun dalam doa dan meditasi dan hanya makan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari, kecuali pada hari raya. Itu pun hanya makan roti kering. Mereka tidak makan daging. Pakaian mereka kasar dan pendek, dan kepala mereka dibuat menjadi tonsura. Bagian tengah rambut dicukur hingga botak. Tugas utama mereka ialah membaca dan menyalin buku-buku rohani dan juga bertani. Mendengar kesucian hidup Bruno di tengah rimba Chartreuse, Paus Urbanus II, bekas muridnya dahulu, memanggilnya ke Roma untuk membantu dia dalam tugas-tugas khusus teristimewa dalam memperlancar usaha pembaruan gereja dan perjuangannya melawan Paus tandingan Clemens III, seorang calon paus yang diajukan oleh Kaisar Henry keempat dari Jerman. Dengan taat, Bruno pergi ke Roma untuk membantu Paus Urbanus II. Di sana, sambil menjalankan tugas yang diserahkan kepadanya, ia sendiri tetap menjalankan cara hidup bertapa.
Namun tidak lama kemudian ia mulai merasa bahwa kota Roma yang bising itu dan pekerjaan-pekerjaan yang begitu banyak tidak cukup membantu dia berdoa dan bermeditasi dengan tenang sebagaimana dialaminya di pertapaan. Oleh karena itu, ia mengajukan permohonan undur diri kepada Paus agar boleh kembali menjalani hidup sebagai pertapa di pertapaannya. Pada kesempatan itu, Paus memberikan kepadanya jabatan Uskup Agung Diosis Reggio Italia. Akan tetapi, Bruno menolak jabatan itu karena lebih menyukai hidup di dalam kesunyian pertapaan. Dengan sepenuh hati, Paus mengizinkan dia pergi ke La Torre Calabria untuk mendirikan sebuah pertapaan baru. Pertapaan ini didirikan dengan dukungan keuangan dari Roger, saudara Robert Guiscard. Di pertapaan La Torre ini, Bruno meninggal dunia pada tahun 1101. Ia tidak pernah secara resmi dinyatakan sebagai santo karena aturan biaranya tidak mengizinkan semua usaha publisitas. Namun pada tahun 1514, Paus Leo ke-10 memberi izin khusus kepada para Kartusian untuk merayakan pestanya pada tanggal 6 Oktober. Saudara, demikianlah orang kudus yang kita peringati pada tanggal 6 Oktober, yakni Santo Bruno, pengaku iman. Santo Bruno, doakanlah kami. Tuhan memberkati.